Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Kami mau datang ke hadirat-Mu untuk bersujud menyembah Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur jikalau pagi hari ini Tuhan, kami kembali Tuhan izinkan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mengerti bagaimana kami hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius 20 ayat 17, Matius 28 pasal 17 sampai 20. Akan saya bacakan terlebih dahulu Matius 28 ayat 17. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di antara para murid ketika itu ada yang ragu-ragu untuk menyembah Tuhan Yesus. Keraguan mereka tidak ditanggapi dengan amarah oleh Tuhan Yesus, melainkan Tuhan Yesus menguatkan hati mereka. Dalam Matius pas 12 ayat yang ke-20 tertulis, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Tuhan tidak akan membiarkan yang patah terkulai menjadi putus, dan yang pudar nyalanya tidak akan dibiarkannya menjadi padam. Itu sebabnya Ia tidak membiarkan murid-muridnya dalam keraguan, tetapi Ia menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Ada 4 hal yang dilakukan Tuhan Yesus ketika mereka ragu-ragu. Yang pertama saudara, Ia mendekati mereka. Dalam Matius 28 ayat yang ke-18 tertulis, Yesus mendekati mereka. Ia mendekati mereka untuk membuat mereka sadar benar akan eksistensi dan realita kebangkitan Tuhan. Itu bukanlah sebuah halusinasi, bukanlah sebuah bayangan, melainkan sungguh kenyataan akan Tuhan Yesus yang bangkit, yang nyata dan hidup. Mereka melihat tubuhnya, mereka melihatnya berbicara, dan mereka merasakan kehadiran Tuhan Yesus secara nyata yang dekat dengan mereka, dan hal itu menguatkan hati mereka yang ragu-ragu. Yang kedua saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ia menyatakan dirinya
sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam Matius 28 ayat yang ke-18 tertulis, ia mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang berkuasa di surga dan di bumi? Selain dari Tuhan Allah sendiri. Allah yang telah menjadi manusia itu telah bangkit dari maut dan hidup, serta mengambil kembali kuasa yang Dia miliki sepenuhnya atas surga dan bumi. Untuk sementara waktu, Ia menjadi sama, menjadi manusia, merendahkan diri, tetapi kemudian Ia mengambil kembali rupanya dan statusnya yang mulia sebagai Allah yang berkuasa penuh dan tak terbatas. Pernyataan Tuhan Yesus ini menguatkan hati para murid untuk benar-benar yakin dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, saudara, Ia memberi mereka tujuan hidup. Dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20 tertulis, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Tuhan Yesus kembali meneguhkan panggilan kembali kepada mereka dan tujuan hidup mereka di dunia, yaitu untuk menyampaikan kabar Injil keselamatan kepada semua orang, kepada semua bangsa. Yang keempat, Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai mereka. Dalam Matius 28 ayat yang ke-20 tertulis, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus memberikan jaminan penyertaan sepanjang perjalanan hidup para murid di bumi. Hal ini menguatkan dan meneguhkan hati murid mereka, sehingga mereka tidak ragu-ragu lagi kepada Tuhan Yesus dalam menunaikan tugas pelayanan mereka. Setelah peristiwa ini, saudara, dan setelah Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus menjadi pribadi yang tidak ragu-ragu lagi. Mereka berani memberitakan Injil dengan tulus dan tanpa ragu. Meskipun ancaman penderitaan, aniaya, dan pembunuhan menghadang mereka, tetapi mereka tetap setia melayani Tuhan sampai mati. Pemberitaan Injil mereka telah sampai kepada kita hari ini, sehingga kita beroleh kasih karunia, keselamatan, oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini berbicara secara pribadi kepada saudara dan saya untuk meninggalkan keraguan-raguan kita. Pertanyaan yang perlu kita renungkan, saudara, apakah kita masih ragu-ragu kepada Tuhan Yesus? Apakah selama ini kita ragu untuk menyembah Dia? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus begitu mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Ia mendekati kita dengan firman-Nya.
Firman-Nya terus disampaikan sampai pada hari ini untuk memberikan kekuatan kepada setiap kita yang ragu. Janganlah ragu untuk menyembah Tuhan Yesus, sebab Dia adalah Tuhan, penguasa surga dan bumi. Dia layak untuk disembah, dipuji dan dimuliakan. Mungkin di antara saudara ada yang ragu tentang tujuan hidup saudara, tapi saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada kita semua sebuah tujuan yang mulia, yaitu untuk menjadikan saksi-saksinya di dunia ini. Mungkin di antara saudara ada yang ragu tentang bagaimana masa depan saudara. Ingat akan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus melenyapkan keraguan para murid dengan berjanji bahwa Ia akan menyertai mereka senantiasa sampai akhir zaman. Janji ini, saudara, berlaku juga untuk saudara dan saya saat ini. Tuhan Yesus menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya sepanjang hari-hari dalam perjalanan hidup kita sampai akhir zaman. Tinggalkan keraguan, saudara. Sembahlah Tuhan Yesus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Jangan tak ragu-ragu dengan kehidupan ini. Sebab engkau punya tujuan hidup yang mulia, yaitu untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga dan lingkungan saudara. Jangan ragu akan masa depan saudara, sebab Tuhan Yesus selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Biarlah renungan pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi saudara dan saya, dan Roh Kudus memberikan pemahaman tentang firman Tuhan. Selamat menikmati hari Sabtu bersama Tuhan, dan mari kita merasakan kemenangan bersama Tuhan